Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga digelari Abul Yatama, ayahanda orang-orang yatim. Saya kira yang dimaksud yatim di sini bukan hanya mereka yang kehilangan kedua orang tua, tetapi mereka yang juga tidak mengenal siapa bapak-bapaknya, siapa ayahandanya, siapa pembawa pintu cahaya ilahiyah itu, atau yatim keterpisahan dari yang selayaknya dicintai, dari kebersamaan dengan para teladan dan sebagainya. Abul Yatam. Nah, ada satu kisah yang di satu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah melihat seorang perempuan membawakan bakul. Dalam riwayat itu disebutkan ia membawa gandum dan air, hampir-hampir jatuh. Kemudian Sayyidina Ali membantu membawakan itu sampai ke rumah. Ketika sampai, ya ditanya alamat dan sebagainya, begitu sampai, orang tua itu berterima kasih, ibu itu berterima kasih. Lalu Sayyidina Ali bertanya, apakah ibu seorang diri, berkeluarga, punya suami, anak, bagaimana? Konteks riwayatnya saya mesti kembali membacanya dengan jelas. Bertanya tentang keadaan ibu itu. Kata ibu itu, ia tinggal dengan anaknya yang yatim. Lalu ia menyampaikan, Ali telah membuat anakku menjadi yatim. Yang dimaksud Ali itu Sayyidina Ali yang sebetulnya adalah orang yang menolong membawakan air dan gandum itu. Tapi ibu itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rupanya suami dari ibu itu ikut dalam satu di antara peperangan yang dijalani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang sebetulnya Sayyidina Ali sangat enggan, sangat tidak ingin untuk melakukan satupun di antara peperangan itu. Nah, jadi suaminya itu, ayah dari anaknya itu gugur dalam satu di antara pertempuran bersama pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang syahid. Tentu kemuliaan menjadi seorang syahid. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, malam itu beliau tidak dapat tidur. Malam itu beliau menghabiskan waktu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar karena peristiwa pertemuan dengan ibu itu. Nah, setelah malamnya beristighfar semalam penuh, esok paginya sudah bergegas ke rumah ibu itu bawa gandum dan kurma. Sampai Konbar, seorang yang berkhidmat di rumah Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, waktu itu Sayyidina Ali menjadi pemimpin kaum mukminin, biar aku yang membawakannya. Jadi Sayyidina Ali memikul sendiri gandum dan kurma itu dan daging. Tapi kemudian Sayyidina Ali menjawab, biarkan aku yang melakukannya. Siapa yang akan memikul beban kita, amalan kita itu di hari akhirat nanti. Jadi Sayyidina Ali yang memikulnya sampai ke rumah ibu itu. Lalu datang menyampaikan, Bu, aku yang kemarin, orang yang kemarin datang membawakan kepadamu gandum, kurma dan daging giling yang sudah setengah matang. Nah, lalu ibu itu membuka pintu, Sayyidina Ali memberikannya, dan kata Sayyidina Ali, izinkan aku, hari ini kau boleh memilih satu di antara yang dua. Kau bermain dengan anak-anakmu dan aku akan memasakkan bagimu hidangan. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Atau kau yang memasak, aku yang bermain dengan anak-anakmu. Gitu. Kata ibu itu, dalam tanda petik, sekali lagi saya masih merujuk pada riwayat yang lengkap, tapi kurang lebih mungkin bahasanya sepertinya aku lebih bisa memasak darimu, kurang lebih begitulah. Biarkan aku yang memasak. Nah, maka diberikanlah itu, dan Sayyidina Ali masuk ke rumah bermain dengan anak-anak yatim, membahagiakan mereka. Maka dalam riwayat Sayyidina Ali itu menjadi tunggangan, ya, anak-anak itu naik ke atas punggungnya. Sayyidina Ali akan berkeliling mengeluarkan suara-suara sebagaimana tunggangan selayaknya, dan anak-anak itu akan tersenyum, anak-anak itu akan tertawa.
Nah, dalam satu di antara kesempatan itu, dan Ali bin Abi Thalib mengambil apa yang sudah beliau siapkan, yaitu kurma. Yang dalam kurma itu ada daging. Jadi kadang-kadang kita kalau takjil, kadang makan kurma, kadang suka diisi kurmanya itu. Misalnya diisi kurma dengan kacang, coklat, kata teman-teman. Itu menunjukkan pengalaman pribadi. Hampir tidak ada yang mengatakan kurma diisi dengan bijinya. Tuh, padahal kurma memang isinya itu bijinya. Ya. Almarhumah ibunda misalnya disisipkan keju itu kurma, lalu ada serpihan keju kecil. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib rupanya itu tradisi Sayyidina Ali. Tapi yang beliau sisipkan itu adalah daging cincang yang sudah matang begitu. Jadi kurma isi daging. Saya kira saudara boleh kita coba, ya, boleh kita coba. Dan beliau potong menjadi potongan-potongan yang kecil. Misalnya kurma itu besar, tergantung jenis kurma tentunya. Tapi ada kurma yang besar, beliau potong menjadi potongan yang kecil. Dan beliau suapi anak-anak yatim itu seraya berkata, maafkan seorang Ali bin Abi Thalib. Maafkan seorang Ali bin Abi Thalib. Jadi Amirul Mukminin yang berjuang di jalan Tuhan untuk mempertahankan persatuan kaum muslimin. Dan karenanya gugur orang-orang yang berjuang bersamanya, meminta maaf kepada keluarga yang menjadi yatim karena berjuang bersamanya. Karena ia kehilangan kesempatan untuk bermain bersama ayahanda tercinta, kehilangan kesempatan bimbingan ayahanda tercinta. Dan Sayyidina Ali masih mengatakan, maafkan seorang Ali bin Abi Thalib. Maafkan seorang Ali bin Abi Thalib. Begitu. Kisah itu ada lanjutannya. Tetapi menurut saya itu menunjukkan khidmat bakti kepada orang-orang yang berkekurangan, tertindas, teraniaya itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali justru ditumbuhkan atas cinta dan atas pemaknaan yang sangat dalam, karena dalam tanda petik karena merasa kurang berkhidmat kepada mereka. Walaupun sudah sangat berkhidmat, tetapi ada perasaan masih kurang juga ini perkhidmatan. Saya kira itu juga yang menjadi dasar para pengikut Allahyarham ayahanda tercinta. Beliau membantu dan tetap dalam khidmatnya itu akan selalu merasa kami masih belum cukup berkhidmat. Maafkan seorang Ali bin Abi Thalib. Jadi mungkin ya ayahanda mengatakan maafkan seorang ayahanda tercinta. Maafkan kita dalam khidmat apapun yang kita lakukan. Khidmat kita itu masih kurang dan masih kurang dan masih kurang, dan kita harus menghabiskan malam dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang mengetuk pintu di dini hari dan membagikan makanan itu, gandum itu, sehingga orang-orang itu kehilangan ketukan di pintu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib gugur syahid pada malam 21, pada malam 19, dan pada malam 21 di bulan suci Ramadan.